Iya, shalom semuanya. Tidak terlupa lagi kita sama-sama mengucapkan selamat hari Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan kita tetap baik. Dia Immanuel, Allah selalu beserta kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini di tengah kondisi situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, tidak semua gereja bisa melaksanakan. Kalau gereja-gereja yang besar mereka secara online mengadakannya, tapi karena kapasitas kita tidak sebesar sampai 200 orang, 300 orang, 400 orang, tapi ini cukup memenuhi standar atau memenuhi kapasitas gedung kita, gereja kita di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, langsung saja karena waktu yang diberikan untuk menyampaikan firman sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita lihat ayat firman Tuhan yang temanya adalah berbuat baik. Galatia 6 ayat 10, boleh ditampilkan layarnya. Ayatnya ini perlu kita baca Bapak Ibu bersama-sama. Saya ambil versi terjemahan baru dan versi Alkitab yang terbuka. Versi Alkitab yang terbuka maksudnya ini adalah versi lebih khusus begitu ya. Kalau ada nama kitab King James atau kitab yang lain, kalau terjemahan baru itu sesuai dengan bahasa resmi Indonesia, begitu. Oke, kita baca dulu Galatia 6 ayat 10, boleh lihat di atas, boleh lihat Alkitab. Kita akan bahas dan kupas ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu terjemahan baru. Kita baca terjemahan Alkitab yang terbuka bersama. 1, 2 ya. Karena itu, jika kita mendapat kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada keluarga dalam iman. Puji Tuhan. Nanti ada satu orang membaca ayat-ayat demi ayat ya, dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat ini memang umat percaya diperintahkan untuk berbuat baik. Nanti ada pembahasan lebih dalam lagi, tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, ayat Galatia 6 ayat 10 ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Karena itu, selama masih ada kesempatan. Kalau ada kata kalimat masih ada kesempatan, berarti ada saatnya tidak ada kesempatan lagi kita berbuat apa-apa yang ada di bumi ini. Ada kesempatan, ini merupakan suatu peluang bagi kita untuk melakukan terbaik bagi nama Tuhan. Usia manusia kapasitasnya 80, ya kalau sanggup lebih tinggi lagi 120, itulah kesempatan. Yang dimaksud juga ada kesempatan bagi kita adalah, ini adalah suatu kesempatan untuk kita lakukan yang terbaik, berbuat baik, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada kesempatan berarti menjelang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini berhubungan dengan akhir zaman. Sejauh mana kita berbuat baik, sejauh itulah mahkota kita akan lebih besar. Sebanyak-banyaknya kita berbuat baik, sebanyak-banyaknya kita akan menghasilkan buah. Tidak berbuat baik, tidak menghasilkan buah. Ada kesempatan Bapak Ibu Saudara, ini akhir zaman Bapak Ibu. Situasi pandemik ini, jangan anggap ini biasa-biasa saja. Semuanya sudah dinubuatkan Alkitab. Dahulu pernah sudah saya jelaskan. Semuanya sudah dinubuatkan Alkitab. Pandemi, dan pandemi ini berhubungan juga akhirnya dengan teknologi.
Bayangkan saudara-saudara tidak bisa tetap langsung, ya. Dalam proses pembelajaran, guru-guru nggak boleh tatap langsung kalau sekolah-sekolah yang betul-betul melaksanakan protokol kesehatan sama sekali. Siswa tidak boleh berada di lingkungan sekolah kecuali gurunya, dan gurunya mengajar di sekolah secara online. Itu situasi sekarang. Jadi kita sudah disosialisasi latihan untuk mengenal teknologi. Yang dahulu kita hanya biasa-biasa saja, sekarang kita ditekankan di era teknologi ini semakin banyak tahu tentang teknologi. Jangan ketinggalan teknologi. Maka rata-rata handphone kita Android, ya. Jarang ada handphone jadul, tapi handphonenya Android rata-rata. Kalau diperkirakan ya 90% rata-rata dunia sudah memakai hal itu. Nah, keadaan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, ini juga nubuatan terus akan digenapi. Makanya Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, lambat laun akan digenapi. Maka saudara, untuk mengecek suhu ini sudah disosialisasi. Tangan kita, ya kan? Tangan, scan. Kalau nggak dapat tangan, kepala, ya kan? Pas di tangan kanan dan di dahi. Hal ini bukan kebetulan. Kalau ada mengatakan kebetulan, Bapak Ibu Saudara berarti nggak percaya firman Tuhan. Hal ini bukan kebetulan. Ini sudah dinubuatkan. Berhubung dengan pada tanggal 23 Maret 2010, Obamacare meresmikan menggunakan chip yang dimasukkan ke dalam tangan. Bapak Ibu Saudara, ini terus berkelanjutan, nanti kita menggunakan itu. Berkelanjutan, ini saya bahas adalah mengenai kesempatan. Berkelanjutan akan menggunakan itu. Seluruh dunia akan menggunakan. Dan manfaatnya luar biasa. Luar biasa manfaatnya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di tangan kita ada chip, ya, nggak lagi pakai rapid test ke hidung lah atau apa, enggak, tinggal di scan, memori sudah membaca, ya, bahwasannya tubuh kita ini ada virus corona, ada penyakit paru-paru, ada jantung, ada rematik, ada tumor terbaca. Ini mempermudah. Saudara sudah lihat teknologinya kan? Ya, sudah ada. Mungkin sudah ada men-share-kannya di WA. Mudah, tinggal scan, tubuh kita terbaca apa-apa saja penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini teknologi. Dan teknologi ini secara global akan dipakai seluruh dunia. Dan seluruh dunia akan menerapkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap harus berjaga-jaga. Amin. Ya, jadi jangan anggap ini berita baru. Ini sudah berita nuansa Kristen, tidak lagi hal yang biasa. Jikalau ada hal seperti itu kita langsung tangkap. Ini hal-hal mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali menjelang zaman yang baru. Setelah itu masuklah zaman Antikris. Maka kesempatan ini merupakan peluang bagi kita untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Nah, dan marilah kita berbuat baik. Marilah kita semua sudah tahu itu berbuat. Ya, bisa memberikan bantuan kepada seseorang, berbuat baik. Berdoa, syafaat untuk kebutuhan orang, berbuat baik. Memberikan tumpangan kepada orang, berbuat baik. Memberikan sembako kepada orang yang membutuhkan, berbuat baik. Semuanya berbuat baik. Ya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, seluruh agama pun mengajarkan berbuat baik. Kesamaan semua agama yang ada di Indonesia, yang diakui maupun yang tidak diakui, yang samanya adalah berbuat baik. Berbuat baik.
Alkitab bilang mengatakan, apa jasamu kalau engkau berbuat baik? Orang-orang berdosa juga berbuat baik. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu Saudara. Nah, berbuat baik, semuanya bisa berbuat baik. Apa yang kita berikan kepada seorang, berbuat baik. Ada yang kelebihan dari kita, berbuat baik. Kemampuan kita berikan, berbuat baik. Talenta kita berikan, berbuat baik. Semuanya berbuat baik. Tapi ingat, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kita masuk dalam kerajaan surga. Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu. Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kasih terdiri dari 4 hal yang perlu kita ketahui, sehingga kita tahu motivasi kita mengasihi. Yang pertama, agape. Agape, mengasihi itu tidak menuntut balasan. Kalau saya memberikan sesuatu kepada orang, saya tidak tuntut balasan. Saya berikan kebaikan, saya tak akan pernah nuntut kebaikan tersebut. Itu kasih agape, tidak pernah menuntut balasan. Kalau kasih storge, karena hubungan kekeluargaan, marga, silsilah, dari gen kita dari mana berasal, ya wajarlah kita berbuat baik karena sesama marga. Saya sesama Situmorang atau sesama marga Sinaga, ya bisa saja, karena itu namanya storge, kekeluargaan. Dan ada juga kasih filia, karena hubungan sosial, komunitas, dalam pekerjaan, perkuliahan, ya di mana juga kita berada di masyarakat sosial. Filia, ya kita bisa mengasihi. Dan lawan jenis, eros, ya kasihnya apa? Ada maksud, ya supaya dia menjadi jodohku, atau antara hubungan suami dan istri, hanya sebatas itu. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut adalah kasih. Dan ini yang harus kita mengerti, motivasinya apa kalau kita mau berbuat baik. Nah, kitab Titus 3 ayat 5, kita lihat bersama-sama Alkitab Titus 3. Ya, sudah dapat ya? Silakan dibaca Titus 3. Ada yang sudah yang membaca? Siapa yang membaca? Ada? Oke. Ada yang baca? Oke, saya akan baca. Kitab Titus 3 ayat 5, bersama kita baca. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara, sebatas baik, ya baik, tapi belum tentu berkenan. Perbuatan baik sampai tingkat berkenan dan sampai tingkat yang sempurna. Perbuatan baik agama sampai kapanpun tidak akan berkenan di hadapan Allah Bapa di surga jikalau tidak mengalami kelahiran kembali. Salahkah perbuatan baik? Perbuatan baik tidak akan pernah dikatakan salah. Silakan kita berbuat baik. Tapi ayat ini mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan karena amal kita, bukan karena sumbangan kita, bukan karena ketaatan kita beribadah, bukan sama sekali. Tetapi karena oleh permandian, kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 3, cerita Nikodemus. Nikodemus seorang pemimpin agama, dan Tuhan mengatakan belum layak masuk surga. Pemimpin agama belum layak masuk surga, apalagi penjahat-penjahat, apalagi orang-orang yang bukan pemimpin agama. Pemimpin agama
Enggak masuk surga, kata Tuhan Yesus, jika engkau tidak dilahirkan kembali. Nikodemus heran, mengapa demikian? Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku? Kan begitu. Nah, hal ini tidak dipahami oleh seluruh agama. Jadi kalau perbuatan baik kita hanya sebatas agama, sebatas itulah yang kita terima. Tapi kalau perbuatan baik kita bukan karena agama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan karena supaya masuk surga, itulah sesungguhnya kebaikan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Amin. Beda ya, perbuatan baik karena agama, perbuatan baik karena Tuhan. Perbuatan baik harus dilakukan, bukan hanya harus ya, wajib dilakukan bagi seluruh orang percaya. Kalau kita mengenal Yesus, menerima Yesus, berarti wajib berbuat baik. Itu hakikat kebaikan berdasarkan Alkitab. Bukan berarti berbuat baik supaya masuk surga. Ini sebatas berlaku di bumi saja. Apa yang kita perbuat, maka kita akan tuai, betul, ya. Tapi tidak dituai di surga kalau itu hanya sebatas motivasi kita karena ajaran agama. Tetapi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka saya harus berbuat baik. Itu baru jempol, itu baru benar. Amin. Nah, itu yang dikatakan Titus 3 ayat 5. Mengapa orang percaya wajib berbuat baik? Dari Titus tadi ya. Mengapa? Jadi perbuatan ini Bapak Ibu Saudara sesuai dengan tema kita, bukan hanya sekedar berbuat baik itu secara ini ya, secara lisan, tetapi harus bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dasar dan alasannya, mengapa orang percaya wajib berbuat baik? 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan demikian. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes ayat 19 maksud saya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kita mengasihi karena Allah, karena Allah dahulu mengasihi kita. Nah, alasan pertama, mengapa kita harus melakukan perintah Allah berbuat baik? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, ini sering disampaikan setiap Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah, Dia datang ke dunia ini, kita tidak layak, kita seharusnya binasa karena kejahatan dan perbuatan kita. Satu pun tidak ada yang benar di mata Tuhan. Ingat, satu pun tidak ada yang benar di mata Tuhan. Sehingga manusia ini semuanya akibat dosa masuk ke dalam kerajaan maut. Oleh karena begitu besar kasih Allah, maka Yesus datang. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini, makalah disebut Natal. Maka disebut Natal. Dia datang ke dunia ini, Dia mau menyelamatkan kita yang berdosa. Katakan amin. Apakah Natal harus dilaksanakan? Kan begitu ya. Kalau Natal tidak dilaksanakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti dia tidak mengerti kasih anugerah Allah. Kalau ada menyangkut pautkan Natal adalah ajaran dewa, betapa bodohnya orang tersebut mengatakan Natal adalah memeriahkan acara dewa.
Lukas 11 itu ya. Lukas 11 ayat berapa itu? Lukas 2 ayat 11 ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Ini ayat menerangkan Bapak Ibu Saudara. Inilah Yohanes 3 ayat 16. Natal itu bukan tanggal. Kalau soal tanggal Natal kita nggak benar. Ya. Fokus kita 25 Desember, salah. Fokus kita tanggal 25, salah. Natal itu bukan soal tanggal Natal. Natal itu bukan soal pohon Natal. Natal itu bukan soal lampu-lampu Natal. Natal itu bukan soal pernak-pernik Natal. Salah kan pohon Natal? Nggak ada salah, nggak ada dosa di situ. Bukan berhala itu. Salah kan ada ke tanggal 25? Nggak salah. Mau buat tanggal 25 ya silahkan. Bukan berhala di situ. Mau dibuat tanggal 1 nggak apa-apa. Mau dibuat tanggal 31 nggak apa-apa. Silahkan saja. Jadi kalau ada yang melarang mengadakan Natal, itu bukan orang percaya. Orang percaya harus mengingat hari waktu itu Yesus datang ke dunia ini menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jangan peduli dengan ajaran saksi Yehova yang melarang mengadakan Natal, disangkut pautkan dengan dewa-dewa. Jangan sangkut pautkan, jangan percaya dengan ajaran pengagung Yahweh yang sekarang juga menyangkut pautkan Natal itu dengan dewa-dewa. Nanti lama-lama Natal itu nggak ada dirayakan. Memang di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus nggak ada membuat suatu seperti begini secara ritualnya. Secara ritualnya murid-murid Tuhan nggak ada membuat selamat hari Natal atau mengingat Yesus. Yesus selamat ulang tahun ya, yang ke-100, yang ke-200, tidak. Ya, asal muasalnya, cikal bakalnya itu pada tahun 325, 25 Desember, itu awalnya Natal. Tetapi tidak ada hubungannya dengan berhala. Salahkah diadakan? Tidak salah, karena ini mengingat. Salahkah dirayakan? Silahkan dirayakan. Tapi ingat, dirayakan bukan untuk kesenangan daging, tapi dirayakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi kalau ada komentar-komentar di YouTube ataupun di Facebook Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, cuma itulah yang saya berikan penjelasan. Mau didebati terserahlah. Yang penting saya baca, saya nggak mau diam. Kalau sudah baca, berhak kita memberikan pertanggungjawaban. Gak usah panjang lebar. Yang benar sampaikan, mau panjang dia teruskan silakan. Tapi yang benar sampaikan. Saya sebutkan dulu di situ. Natal tidak ada hubungannya dengan tanggal 25 Desember. Natal tidak ada hubungan dengan dewa-dewi. Natal tidak ada hubungan dengan makan makanan Natal. Natal itu harus diingat bahwasannya Yesus pernah datang ke dunia ini menyelamatkan kita yang berdosa. Tidak perlu dibahas soal-soal dewa dan dewi. Udah habis. Ya, jadi kalau ada yang demikian, Bapak Ibu Saudara, itu tidak benar. Kita datang di sini, kita bangga, kita senang, kita sukacita mengingat Tuhan kita sudah menyelamatkan kita. Itu poin yang pertama. Maka kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhanlah terlebih dahulu yang sudah menyelamatkan kita, maka kita harus dan wajib melakukan kebaikan bagi sesama. Amin. Nah, yang kedua di dalam Efesus 2. Mari bersama-sama kita lihat Alkitab Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 kita akan baca bersama. 1, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini merupakan Bapak Ibu Saudara-saudara karya daripada Tuhan Allah kita. Kalau kita sudah merasakan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Dan perintah Tuhan, karena kita ini buatan Allah. Siapa buatan Allah? Kita semua yang percaya pada Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan
perbuatan baik. Kita diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Di hati kita sesungguhnya ada yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Amin. Di hati kita ada dorongan. Mau sejahat bapak yang sejahat manapun, bapak yang jahat saja pun, ya, melihat anaknya, tergerak hatinya untuk berbuat yang terbaik bagi anaknya. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, di hati manusia ada tergerak hati untuk berbuat baik selama masih waras. Jangan bandingkan dengan orang yang tidak waras, ya. Kalau orang tidak waras, ambil batu lempar orang, dia nggak ngerti. Tahu dia itu. Selama masih waras, roh tubuh jiwa kita masih waras, masih bisalah, ya, secara normal keadaannya begitu. Nah, ayat ini menerangkan kita berbuat baik karena kita ini ciptaan Tuhan. Tetapi gara-gara dosa Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, sehingga kena kepada Hawa, Adam, Kain, kena seluruh keturunan sampai sekarang, niat-niat jahat mengena dalam kehidupan kita. Maka diingatkan kepada Kain, apakah engkau gak bisa berbuat baik? Ingat, kalau engkau gak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Dosa sudah mengintipmu. Ingat, kalau kita tidak berbuat baik, dosa-dosa yang lain sudah mengintip kita. Ejeklah dia, pukullah dia, habisilah dia, hina dia, ludahi dia. Begitu. Itu muncul, sudah mengintip. Tapi ketika kita berbuat baik, segala sesuatu yang jahat-jahat itu saudara tidak bisa mengganggu kita. Lakukan yang terbaik. Apa yang ada padamu, berikan. Tolong, bantu. Itu sudah karya Tuhan. Apalagi sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kalau kita sudah dibenamkan dalam baptisan air Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya mutlak 100% wajib berbuat baik. Amin. 100% meninggalkan manusia lama. Tidak ada kikir, tidak ada celit, tidak ada pelit, tidak ada penghinaan, tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Ini bisa kita tunjukkan secara agape, kita bisa tunjukkan secara storge dalam kekeluargaan, kita berikan kepada kekeluargaan. Bukan karena hubungan darah aja, bukan marga aja aku berikan, aku hadir di acara pernikahan misal. Tetapi karena Tuhan yang mengajari aku berbuat baik terhadap keluarga. Bukan karena secara sosial aja aku berikan seseorang bantuan-bantuan. Bukan, tetapi karena Tuhan. Jadi dari urutan agape, storge, filia, eros, ini harus baik dibina. Haleluya. Kalau di antara sosial aja sudah SKT-SKT-an Bapak Ibu Saudara, itu bukan kehendak Bapa. Atau filia udah SKT-SKT-an, bukan kehendak Bapa. Atau storge sudah kekeluargaan bermusuh-musuhan, tidak. Atau eros antara suami dan istri sudah musuh-musuhan, itu ciptaan yang lama. Sesungguhnya kalau ciptaan yang baru, hubungan suami istri pasti akrab, hubungan antara keluarga akrab, hubungan sosial akrab, dan inilah menunjukkan aplikasi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, Matius 5 ayat 16. Ayat 16, mari kita baca demikian ayatnya. 1-2 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Kalau kita berbuat baik, ingat, bukan untuk saya, untuk kita, untuk saudara, tapi kalau kita melakukan perbuatan baik itu untuk memuliakan Bapa di surga. Kalau tujuannya kita berbuat baik untuk motivasi kita, habis sebatas agama saja. Upah kita berlaku hanya di bumi saja. Tetapi ketika kita berbuat baik, bukan hanya sebatas agama, tapi sebatasnya adalah seluruhnya apa yang saya lakukan perbuatan baik untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Amin. Saya kasih pengalaman. Mungkin saudara, Bapak Ibu juga punya pengalaman. Saya berbagi kesaksian. Mungkin juga Bapak Ibu bisa memberi kesaksian. Banyak-banyak pengalaman yang bisa kita ceritakan ya Bapak Ibu. Dari sejak kita kecil, ya, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kita bisa bercerita, nggak apa-apa. Kita bisa bercerita kebaikan-kebaikan. Jangan ceritakan yang tentang yang tidak membangun begitu. Tapi berceritalah tentang kebaikan. Contohnya begini. Ini untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Nah, saya pernah Bapak Ibu Saudara ketika mau mengurus sesuatu ke kantor lurah, di tengah jalan saya menemukan dompet. Mungkin pernah cerita ya, menemukan dompet, dan dompet ini oleh supir angkot di depan lagi mau nyelip angkot, ada dompet yang terletak di aspal. Angkot ini berhenti, saya juga berhenti, angkot ini mau ngambil, saya lebih terdahulu mengambil. Nah, rebutan kami. Namanya dompet ya, uang. Ya berebutan dong. Siapa sih nggak mau berebutan? Ada yang jatuh di aspal, pasti diambil ya. Supirnya turun mau ngambil, tapi saya lebih ngambil. Saya bilang gini. Nah, dikiranya dompet saya. Langsung begini kan. Masuk supirnya. Udah. Ketika saya lihat ada KTP, ada uang merah dan biru, begitulah ya. Nah, ada surat-surat, ada ATM. Nah, tapi nggak ada nomor telepon yang punya. Aduh, gimana ini kan gitu. Akhirnya saya bawalah kantor lurah, saya bilang, Pak, saya menemukan dompet. Ini ada KTP. Saya letakkan sini saja, Pak. Maksudnya supaya nggak tertuduh, saya pegang tak kemana, nanti nggak kembali begitu. Udah saya kasih. Ternyata nggak usah. Bapak yang kembalikan begitu. Udah. Saya bongkar-bongkar lah, nggak mungkin lah didiami ya. Saya cari nomor-nomor yang bisa dihubungi. Saya lihat ada nomor dan saya lihat ada secari kertas. Saya cari kertas, ada nomor handphone di dalamnya. Saya hubungi, halo. Nah, yang menjawab perempuan. Dan ternyata si cewek ini adalah pacarnya. Nah, gitu. Saya bilang, saya menemukan dompet, boleh datang mengambilnya, langsung jumpai saya sekolah Chandra Kumala. Saya bilang, pulang sekolah jam 4.15 atau setengah 5, silakan jumpai saya akan kembalikan. Ini dompet bernama A, begitu. Tapi saya mau beritahu sama pacarmu itu, dia datang langsung, tidak boleh diwakili. Datanglah dia, si cewek ini. Saya bilang, enggak, saya enggak bisa berikan samamu. Saya berikan sama orang yang langsung. Kenapa dia enggak datang? Enggak tahu, entah mereka enggak apa lagi ya, enggak tahu. Ya, itu urusan mereka lah. Saya bilang, saya pesankan datang ke rumah, silakan ambil. Nah, singkat cerita, datang ke rumah. Ya, ini bukan Kristen, Bapak Ibu Saudara, ini non, ya. Datang ke rumah, saya bercerita, saya nemukan, saya kembalikanlah dompet itu. Tidak ada unsur Bapak Ibu Saudara, nanti kalau saya kasih dompet, yang warna merah itu dikasih ke saya, ya kan? Atau yang biru itu, nggak ada. Jangan sekali-kali ada niat untuk mempermuliakan nama Tuhan, tidak ada motivasi. Supaya dia lihat, Bapak apa pekerjaannya? Ya, saya bilanglah, saya guru agama. Oh, pasti mengatakan, oh ya pasti begitu. Saya kembalikan. Nah, tapi ketika dia mau pulang, dia ambilnya, dia kasih, itu lain cerita ya. Saya nggak minta. Ketika dia pulang, saya udah tolak, tapi dia kasih, ya itu ucapan syukur dia, terserah dia. Ya udah selesai. Pulanglah dia. Akhirnya dompet itu kembali. Itu satu, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan menunjukkan
oh saya ini yang menemukan, oh saya ini yang berbuat baik. Enggak. Artinya untuk mempermuliakan Bapa di surga. Nah yang kedua, sebenarnya kesaksian juga banyak. Yang kedua, ketika lari pagi, ya jam 5, setengah 6 lari pagi, ya 5 km, kadang-kadang 10 km lari dari pagi. Begitu Bapak Ibu Saudara, ketika mau hampir finish di daerah Marelan, ternyata ada tabrakan. Puas. Kereta sama kereta, sepeda motor sama sepeda motor tabrakan. Das. Tergeletaklah bapak-bapak ini ke pinggir jalan. Puas. Tapi saya lihat, nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang percaya ditinggalkan, kan gak mungkin ya. Pasti menolong. Nah saya bantu, bukan Kristen Bapak Ibu Saudara. Saya angkat, saya gotong, keretanya saya pinggirkan, orangnya saya tanya, Bapak tinggal di mana? Itu nak di belakang sana. Oke, ada lagi yang bantu, saya bawalah ke sana. Ya, rumahnya memang agak jauh Bapak Ibu Saudara, tapi untuk sementara rumah orang dulu diletakkan. Udah rumah orang. Coba Pak alamatnya di mana? Diterangkan alamat saya begini. Oke Pak, saya pulang dulu, saya bawa kereta, sepeda motor, saya akan beritahu anak Bapak. Udah saya pulang, saya orang tersebut panggil anaknya, dan anaknya datang menjemput orang tuanya yang kena tabrak, luka entah patah, itu urusan mereka, nggak tahu saya tahu. Nah, tapi setelah itu ya urusan mereka lah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pasti mereka bertanya, pasti di hati mereka bertanya, siapakah orang ini? Kan begitu ya. Nah, pasti dia akan lihat, ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, tujuan kita nggak perlu ya supaya nama kita diketahui, tapi ingat dia melihat ya siapakah orang tersebut. Pasti akan melihat, oh itu orang Kristen. Haleluya. Itu orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Begitulah contoh-contoh, bukan saya saja, Bapak Ibu juga banyak kesaksian untuk melakukan perbuatan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang keempat Bapak Ibu adalah dalam Matius 7. Tinggal balik lembaran Alkitab kita, ayat 17, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dibaca keseluruhannya Bapak Ibu Saudara, pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Dibaca di ayat 22, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan dalam sorga, tetapi mereka lakukan kehendak Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, berbuah ini sesuatu hal yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Salah satu untuk kita berbuah adalah berbuat baik. Berbuat baik tidak jaminan masuk surga, tidak syarat untuk masuk surga, tapi itu hasil daripada keselamatan kita, hasil dari karya Allah dalam kehidupan kita. Maka kita harus berbuat baik. Berbuat baik, sampai-sampai Alkitab mengatakan, sampai yang sekecil pun Tuhan perhitungkan upah. Jikalau engkau memberi segelas air minum kepada muridku, upahmu besar di surga. Di terjemahan yang lain, air sejuk, mungkin air es begitu, diberikan kepada hambaku, upahmu besar di surga. Siapapun yang kita berikan, upahnya ada. Tapi ingat, bukan menjadi intensif bagi kita kalau kita beri upah, beri upah, beri upah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah buah-buah yang akan kita tuai adalah buah-buah kebaikan kita. Itu dari pohon. Kita tinggal dalam pohon Kristus, dan kitalah caranya menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Bukan hanya sekedar 30 sampai 60, bukan hanya sekedar 60 sampai 100 kali lipat ganda. Amin. Tapi kita kalau nggak berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan ditebang oleh Tuhan. Maka berbuat baik merupakan kehendak Bapa di surga. Amin. Nah,
Kalimat yang dikatakan semua orang, Bapak Ibu Saudara, kita berbuat baik, ada dua hal nanti, semua orang dan dikatakan tadi kawan-kawan kita seiman atau keluarga dalam iman. Semua orang berarti tidak memandang marga, suku, beda warna kulit, status sosial. Ini kita harus bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kalau kata semua orang, ini ada motivasi unsurnya adalah penginjilan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Itu untuk semua orang. Apa kita lakukan untuk semua orang? Artinya bukan di kalangan orang-orang percaya atau di kalangan keluarga iman. Ini adalah tujuannya adalah Matius 28 ayat 19. Kita berikan kepada semua orang supaya setiap orang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari kita dilihat orang, oh inilah yang betul Kristen. Sehingga pemandangan orang atau pemahaman orang yang di luar Kristen, mereka dengar Kristen itu dikenal adalah kasih. Kristen itu dikenal adalah kasih. Kristen itu jangan dikenal perbada, bertengkar, atau yang tidak enak. Tapi Kristen itu dikenal adalah kasih. Jadi kalau kita berbuat baik bagi banyak orang, ini menunjukkan adalah secara tidak langsung kita sudah melakukan penginjilan. Haleluya. Ya, secara sosial kita berikan bantuan-bantuan malapetaka, bantu saja, nggak pandang karena dia agama apa, berikan. Tsunami, bantu. Mau agama B, mau agama atau apa, bantu saja, nggak ada masalah. Sesama kita kok, bantu saja. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, keluarga dalam iman. Kalau di terjemahan baru, kawan-kawan kita seiman. Tapi jangan lupalah yang namanya keluarga dalam iman. Nomor 1, keluarga dalam iman. Nomor 2, semua orang. Kalau keluarga dalam iman saja susah, kita menolong orang lain, Bapak Ibu Saudara, itu perlu dipertanyakan. Gereja mula-mula, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mereka berbagi, mereka menjual apa yang mereka miliki untuk bisa dibagikan. Itu bantuan. Karena sama-sama susah. Inilah disebut keluarga. Bukan berarti kita tidak beri kepada orang lain. Tetapi ada keluarga ilahi yang perlu dibantu. Ibrani 13 ayat 1. Inilah disebut kasih persaudaraan. Dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu dikatakan di sini Filio Delpho. Filio itu artinya sebuah kasih tulus dan murni tanpa menuntut balasan, imbalan. Gak ada minta tuntutan. Itu filio. Kalau Delpho, sebuah ikatan persaudaraan yang erat. Ini terjadi pada jemaat mula-mula. Udah erat bersatu. Inilah disebut keluarga ilahi. Inilah disebut keluarga iman. Mengapa terjemahan ayat yang terbuka ini Bapak Ibu Saudara menerangkan itu? Karena memang keluarga dalam iman itu sama juga disebut kawan-kawan kita seiman. Jadi kawan-kawan kita seiman, kita saling berbuat baik. Sedangkan musuh saja kita harus juga berbuat baik. Apalagi saudara seiman. Haleluya. Nah, dikit lagi. Sekarang kita lihat, lakukan dalam aplikasi kita. Coba kita baca dulu Yakobus 4 ayat 17. Kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Sudah ditemukan ya? Kitab Yakobus 4 ayat 17, mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Rupanya Bapak Ibu Saudara begini, ini berhubungan dengan Amsal 3 ayat 27. Sangat berhubungan erat dengan Amsal
3 ayat 27. Jangan menahan kebaikan bagi mereka yang berhak menerima kebaikan. Artinya, berbuat baik, kita lihat seseorang itu, kita tahu kita harus berbuat baik, tapi kita tidak lakukan, itu berdosa. Kalau di hati kita, Bapak Ibu Saudara, di hati kita gini, janjilah saya akan berikan sesuatu kepada seorang ini. Itu udah tahu kita kan? Karena saya lihat dia ini perlu dibantu, perlu ditolong. Tetapi tidak dilakukan, nazar janji itu tidak dilakukan, itu adalah dosa. Berdosa kita kalau sudah ada niat kita memberikan sesuatu tetapi tidak diberikan, itu sesuatu adalah perbuatan yang termasuk adalah dosa. Nah, di Amsal 3 ayat 7, jangan menahan kebaikan bagi mereka yang berhak menerima kebaikan. Begini ceritanya. Bapak Ibu harus bisa bedakan ya. Berarti ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Tadi saya sudah jelaskan, berbuat baik itu banyak. Bantuan, sumbangan, pertolongan, apa saja. Ayat ini menjelaskan Bapak Ibu Saudara, kita berikan berbuat baik, ada orang yang berhak menerimanya, ada orang yang berhak menerimanya. Gak perlu kita tahan. Mungkin kita lihat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, para pengemis saudara, ada yang berhak, yang patut kita berikan, tapi ada yang tidak berhak kita berikan. Boleh saja kita berbuat baik, tapi ada haknya. Kita lihatlah seorang itu memang lumpuh, gak bisa berjalan, cacat, ya kita berilah 5.000, 10.000, 20.000, terserah uang kantong saudara, entah bentuk apa diberikan, mau bentuk makanan, berikan. Itu berhak, itu ada hak mereka. Tetapi kalau kita lihat seorang, dia sehat, dia pura-pura pincang, kakinya dilipat, dikasih perban-perban, dikira orang cacat, lumpuh, ternyata enggak lumpuh, tak usah beri, kan begitu. Enggak usah diberi, dia bisa bekerja. Alkitab mengatakan, siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Amin. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, lihat orangnya dulu. Arti berbuat baik ini kategorinya di sini adalah memberi uang, bantuan, sembako, apa saja. Bisanya dia bekerja, tapi kita kasih dia sesuatu. Lambat laun dia akan minta kepada kita. Pak, pinjamlah uang Bapak, kami butuh uang Pak. Kalau soal pinjam Bapak Ibu Saudara, kalau soal pinjam, awal pinjam, wah bahasa yang betul-betul menyentuh hati. Menyentuh hati, ya, nanti akan dikembalikan. Bulan depan akan dikembalikan. Nah, disinilah kelemahan orang percaya. Ya, tulus tapi tidak cerdik. Hanya tulusnya saja. Lihat situasi. Saya belajar, kita juga belajar. Ternyata Amsal ini mengatakan, Amsal 3 ayat 7 mengatakan, ada orang yang tidak berhak diberikan seperti itu, ada orang yang diberikan seperti itu. Maka ketika kita melihat, wah dia bisa bekerja kok, kita bilang maaf, bukan tak mau beri, ya, tapi kami nggak bisa beri. Bukan nggak punya uang, tapi kami punya uang. Tapi melihat situasi kondisi, saya perhatikan bisa, ada berkat Tuhan, pasti bisa. Bekerjalah, pasti bisa. Kecuali sama sekali nggak ada uang, nggak bisa bekerja sama sekali atau apa saja, ya diberilah. Itu ada hak. Jadi ayat ini mengatakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu untuk berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, baik terhadap orang di luar, baik terhadap sesama kita, kita sudah berdosa. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Alkitab banyak contohnya adalah seperti orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi seorang itu pergi dari
perjalanan menuju Yerusalem, rampok. Saya percaya kalau kata rampok di sini saudara bukan orang susah yang dirampok, bukan orang miskin yang dirampok, tetapi pasti orang yang punya duit atau orang kaya dirampok di sini. Ketika dia berjalan menuju ke Yerusalem, dia dirampok, Bapak Ibu saudara-saudara, habis hartanya, bukan hanya uang diambil, bajunya pun dirobek atau bagaimana, ya, sampai babak belur, tergeletak di situ di jalanan, Bapak Ibu. Dan orang-orang baik berjalan, pertama imam berjalan, melihat orang yang sudah mengalami luka parah, ini menunjukkan adalah orang beragama yang sudah statusnya ya pejabat-pejabat dalam organisasi, dia lihat begitu, ya namanya imam ya, pejabat dilihat dilewati. Datang lagi Lewi, Bapak Ibu Saudara, ini majelis para pelayan-pelayan, dia lihat begitu, nah lewat. Dan datanglah orang Samaria yang baik hati, yang dasarnya kita adalah tergerak oleh belas kasihan. Kalau sudah tergerak oleh belas kasihan, Bapak Ibu gak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Ya, memang era sekarang serba salah kita ya. Ada orang kesenggol, mobil ditabrak, jatuh, kita menolong. Ya saya pernah begitu lihat, menolong, ya ditolong orang, puji Tuhan lah kan. Jadi tontonan orang, gak ada yang berani nolong ya. Nanti kalau ditolong panggil polisi kan begitu ya. Di interview polisi menjadi saksi, repot, akhirnya tak ditolong. Ya, ada hal-hal yang bisa perlu kita hikmat bagaimana menolong seseorang. Nah, tergeraklah oleh belas kasihan. Maka orang yang dirampok ini ditolong. Maka genaplah Alkitab berkata, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku tidak berpakaian, engkau berikan aku pakaian. Dan seterusnya. Kalau kita lakukan ini, maka inilah yang disebut perbuatan baik. Amin. Inilah perbuatan baik. Ketika aku di penjara, engkau menjengukku, melawat. Ketika aku sakit, engkau melawat. Di mana saja, inilah yang disebut tergerak oleh belas kasihan. Dan inilah dasarnya dalam diri manusia, serupa dengan gambar dan rupa Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berbuat baik bukan untuk menerima jasa, tapi kita berbuat baik karena ini memang perintah Tuhan supaya kita lakukan, karena kita diciptakan oleh Bapa di surga. Kita dibentuk oleh Tuhan sejak kita menjadi ciptaan baru, maka kita harus berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.